Pada malam hari ini saya akan menyampaikan surat At-Tahrim ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ngaji Quran. Rasulullah SAW memberikan pebungah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang masih mau mempelajari Al-Quran atau mengajarkan kepada orang lain. Yang punya HP bisa dilihat surat At-Tahrim ayat 6 sampai dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghidadun sidatun la ya'suna wa ma'marahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzinnahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu, ayat-ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khusus Pak nggih kangge kita sedaya. Tidak semua manusia, tidak ditujukan kepada semua manusia ya ayuhan nas, tapi khusus kula panjenengan ingkang sampun dipun paringi hidayah iman dening Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Napa perintahipun Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api siksa api neraka. Ini perintah, Pak. Ku, ya, perintah, ya. Di dalam kaidah usul al aslu fil amri lil wujub madalad dalilu ala khilafi. Perintah itu adalah untuk dilaksanakan, ditaati. Allah memberikan perintah saking sayangnya khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri kita, tidak hanya diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Terus kita mboten cuma menyelamatkan kula panjenengan piyambak, tapi ugi keluarga, istri dan anak-anak, ya. Inilah ajaran Islam, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka, tidak hanya diri kita tapi juga anak istri kita. Menyelamatkan dari siksa api neraka yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangannya, senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, maka dipahamkan agamanya. Terus menawi kita tesiremen napa ndugeni pengajian, tesiremen belajar agama, niku salah satu indikasi bilih Allah dadosaken kula panjenengan tiyang ingkang sae. Ngoten Pak nggih. Dados menawi semangat ana pengajian ning kono, iki pengajian teko tablik ditugeni. Terus belajar maca Quran,
belajar ningali artine Quran. Tesirmen niku tandane napa kita tesih ditadosaken tiyang sae. Nah, kita ajak istri, anak-anak kita ke masjid barengan, rukun seneng Pak. Budal di masjid, anak-anaknya subuh dibangunkan ya. Pertama memang berat, tapi lama-lama akan menjadi mudah. Mungkin kasihan anakku saya ngantuk, tapi itu justru rasa kasihan kita ini yang nantinya akan menjemuskan anak-anak kita ya. Jadi kita bangunkan subuh, waktu sholat kita ajak ke masjid ya. Kita ajak istri. Yang lebih bagus itu Pak Bu, yaitu mirengaken pengajian. Jadi kita tidak merasa menggurui istri kita atau suami kita. Di pengajian Ahad pagi ya, di Darussalam itu, kalau penceramahnya itu kemudian menasihati ibu supaya taat patuh kepada suaminya. Iku sing lanang seneng Pak, bener itu Pak, bener Pak. Jadi menasihati tapi melalui penceramahnya. Ya. Kalau panjenengan kadang-kadang menasihati ibu, oh sampean dhewe yo apa sering ngene, kadang diengkel. Tapi kalau itu yang menasihati pihak ketiga, demikian juga kalau bapak-bapak dinasihati ya, supaya bapak-bapak ini juga sayang kepada istri, kepada anaknya, senantiasa memuliakan istri, membahagiakan istri. Wah, itu yang ibu-ibu bener ngaten lagi. Jadi menasihati tapi melalui pihak ketiga ya. Jadi itu senangnya kalau kita mendengarkan ceramah, maka tidak terasa kita dinasihati oleh penceramahnya, sehingga menasihati istri dan anak-anak kita. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita jangan sampai terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam? Waquduhan nasu wal hijarah ya. Karena neraka jahanam itu bahan bakarnya itu terdiri dari waquduhan nasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Jadi neraka itu ya bahan bakarnya ya manusia yang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, dan batu-batu yaitu berhala-berhala yang dulu disembah ya, dulu disembah manusia ya, menyembah berhala-berhala itu nanti jadi bahan bakar neraka jahanam. Alaiha malaikatun hiladun sidadun, penjaga neraka itu malaikat yang hiladun sidadun, yang keras, yang kasar ya. Kasar Pak, malaikat malik ya. Hiladun sidadun layak sunawah ma'amarohum, tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah ya. Layak sunama wayas abayaf alunama yumarun, dan akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa perintah Allah? Siksa penduduk neraka ini sekeras-kerasnya, sedasat-dasatnya, dan itu dilaksanakan oleh malaikat malik. Maka ketika orang-orang kafir digiring, wasiqal ladina kafaru ila jahannama ya. Orang-orang kafir digiring bersama-sama menuju ke neraka. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum
wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ketika orang-orang kafir digiring menuju ke neraka, rombongan dibukakan pintu neraka oleh penjaganya, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Ya. Kemudian calon penghuni neraka tadi ditanyai, kamu kok kesini? Dulu waktu di dunia, apakah kamu tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kamu, yang untuk memerintahkan untuk menghindar dari siksa api neraka dengan senantiasa beribadah kepada Allah? Apa jawabannya? Ya, kami memang sudah qalu na'am. Ya. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya, saya memang mendengarkan, tapi tidak dipatuhi. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Namanya penyesalan itu ya terakhir, Pak, ya. Tidak mungkin penyesalan di depan. Jadi ketika kilat kulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bisa maswal mutakabbirin. Masuklah kamu, dikatakan oleh penjaganya, masuklah kamu ke dalamnya, ya, akibat kesombonganmu. Nah ini, jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita tidak hanya sendiri saja, ya, saking semangatnya, ya, kemudian ke masjid sendirian, anaknya sampai tidak sholat subuh dibiarkan. Itu Allah mewanti-wanti untuk saling menyelamatkan, ya, diri, ya, dengan senantiasa berbuat amal soleh. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita punya tugas saling mengingatkan. Ibu-ibu mengingatkan bapak-bapak kalau memang lagi males untuk beribadah. Demikian juga bapak mengingatkan ibu kalau memang namanya hidup, ya, sekali waktu berbuat keliru diingatkan. Anak-anak juga itu adalah amanah. Kita tidak hanya memberikan makanan kepada anak-anak saja, tapi juga membekali dengan ajaran agama yang baik, sehingga anak-anak tadi menjadi investasi. Ya, kenapa? Yang rugi kita, naudzubillah, kadang-kadang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan hartamu itu adalah bisa jadi menjadi fitnah. Ya. Kalau anak tidak kita didik dengan baik, maka nanti akan menjadi fitnah. Ya. Tapi kalau kita didik dengan cara yang baik, akan menjadi investasi. Ndongakno, Pak. Wonge orang tuanya wis kapundhut, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya. Ya. Dan doa itu sampai, ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa au waladin sholihin yata'ulah. Jika seseorang sudah meninggal, anak Adam meninggal, terputus kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan. Karena itu maka Allah memerintahkan untuk menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka dengan senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, ya. Itulah keluarga, ya. Jadi keluarga ini adalah saling mengingatkan. Kadang sing bapak-bapak, ya, kurang semangat diingatkan untuk senantiasa
Napa meh ndah niyo senengi ngaji bareng, jamaah bareng, ya. Kemudian ikut kegiatan keagamaan bareng, ya. Akan tercipta keluarga yang sakinah, baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Kemudian itu ayat 6, ya. Ayat 7, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalau tadi ayat 6 ditujukan kepada kita orang-orang mukmin, diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, anak istri kita dari siksa api neraka dengan jalan senantiasa berbuat baik, amar ma'ruf, ya. Kemudian ini Allah nanti akan menyampaikan kepada orang kafir besok, Pak, karena Al-Quran itu kitab petunjuk bagi manusia, terutama bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah nanti akan menyampaikan kepada orang-orang kafir pada waktu hari kiamat nanti, wahai orang kafir, la ta'tadirul yaum, pada hari ini sudah tidak ada alasan, ya, tidak ada udur, tidak ada alasan. La ta'dirun innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Apa balasannya? Innalladzina kafaru, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Wahai orang kafir, iki lo neraka jahanam yang dulu di dunia dijanjikan kepada kamu. Islauhal yauma, hari ini kamu masuk ke dalamnya, ya. Bima kuntum takfurun, akibat kekafiranmu, ya. Jadi ini nanti Allah itu akan menyampaikan kepada orang kafir, ya, kamu itu loh tempatmu neraka, ya, masuk kamu ke dalamnya. Nah ini, itu ayat 7. Kemudian ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini juga dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Napa taubat niku? Taubat niku dari kata-kata tabayatubu, ya, tabayatubu artinya ada yaudu, ya. Artinya juga bisa nadima. Jadi tabayatubu ada yaudu, kembali, ya. Kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, kembali dari jalan yang keliru kepada jalan yang benar, kembali dari kejahatan kepada kebaikan. Itu taubat. Nah, bisa juga taubat itu nadima, menyesal. Karena itu maka Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Karena manusia ini tidak lepas, Pak, setiap saat, Bu, ya, berbuat salah, ya. Manusia itu memang desainnya senantiasa berbuat salah. Karena itu diperintahkan untuk bertaubat, ya. Maka syarat taubat itu 3, yaitu alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Pertama, menyesal, Pak, menyesal. Nun sewu menawi tiang napa salah kok terus nyesal niku tesih sae. Ah ya Allah, aku kok keliru mau, kok sampai ngene. Ya, tadi saya kok marah kepada si A itu, ngata-ngata yang tidak baik, ya. Jadi menyesal. Kemudian setelah menyesal, kemudian berusaha memohon ampun kepada Allah. Ya, yang kedua. Yang ketiga yaitu alladzina idza fa'alu fahisah, orang-orang yang apabila berbuat suatu
kesalahan, kedzaliman, kemaksiatan. Alladzina idza fa'alu au dzalamu anfusahum, mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah, ingat kepada Allah. Ya, minta ampun, fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illa wa lam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Berusaha tidak mengulangi kembali. Ya. Berusaha, Pak. Kok isih ngulangi meneh, tobat meneh. Tobat terus ya. Istighfar, tobat ya. Istighfar astagfirullahaladzim minimal 3 kali setelah sholat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semakin banyak kita istighfar semakin baik ya. Semakin sering kita bertobat semakin baik. Karena apa? Asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga. Ya, jadi ini diedit ya, edit Pak. Jadi kalau panjenengan ibu-ibu ningali sinetron ya, itu adegannya sudah diedit itu ya. Adegannya yang jelek-jelek dihapus. Kadang satu adegan diulangi beberapa kali, isek keliru terus. Ayo diulangi lagi sampai apik ya. Baru kemudian yang jelek-jelek itu diedit, semua sudah baik, baru bisa ditonton oleh masyarakat. Itu jadi sinetron film itu sudah melalui proses editing ya, diedit. Satu adegan kadang-kadang berkali-kali diambil yang terbaik. Kehidupan kita ini juga seperti itu Pak ya. Perlu diedit. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Kalau orang kafir tidak punya kesempatan ya. Orang kafir itu begitu nanti terima buku kaget, loh bukuku kok abang kabeh ya. Tidak ada yang baik. Karena apa? Fala yuqbala minhu. Semua kebaikan di dunia tidak diterima oleh Allah ya. Jadi bukunya abang semua kaget. Malihadal kitab. Wah ini apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok semuanya kok jelek ya. Nah, kita supaya nanti terima catatan dari Allah itu yang baik-baik, yang jelek dihapus, maka kesempatan editing yaitu dengan taubat. Nah dasarnya apa? Yaitu tadi surat At-Tahrim ayat 8, yaitu asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Besok Allah berjanji ya, Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Kula panjenengan besok niku Pak, begitu dibangkitkan dari alam kubur hanya ada 2 warna. Tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim ya, itu wajahnya putih Pak, putih berseri ya. Karena kebaikan wudu kita, kebaikan kita bersinar ya. Maka itu Rasulullah ketika ditanyai bagaimana panjenengan ya Rasul ningali umat panjenengan ya, dari wajah-wajah putih. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa amal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Orang yang wajahnya hitam maka masuklah kamu ke dalam neraka akibat kekufuranmu. Wa amal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih maka dimasukkan ke dalam surga. Nah, pada hari itu Allah tidak akan menghinakan kepada para nabi dan orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Jadi cahayanya itu dari semua percaya. Nah, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang-orang mukmin percaya.
ketika kita menunggu giliran diberikan catatan bercahaya, sambil kita berdoa terus Pak, atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, ampunilah kami. Sampai kapan? Setelah ditimbang, kemudian dibawa semua ke neraka. Di sana dipasang jembatan Shirathul Mustaqim. Maka dengan bersinar kita memasuki jembatan sampai menuju ke surga, insya Allah, mudah-mudahan. Nah itu, tapi taubat, ya taubat. Karena itu maka Rasulullah SAW mengingatkan, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin, kula panjenengan, apabila berbuat suatu kekhilafan, kesalahan, berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, maka akibat perbuatan dosa itu akan menimbulkan bintik hitam di hati. Ya. Jadi setiap kita berbuat salah, ya, kesalahan dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, kabair. Ya. Kesalahan apapun akan menimbulkan bintik-bintik hitam. Fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu. Apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah, saqula qalbuhu, hatinya menjadi jernih kembali. Bintik-bintik hitam tadi hilang. Wa in zatat hatta ta'wa qalbuhu. Tetapi sebaliknya, apabila enggan untuk bertaubat dan terus bergelimang dalam kemaksiatan terus menerus, maka hatinya penuh dengan bintik-bintik hitam. Akhirnya hatinya tertutup, imannya tertutup, ya. Naudzubillah, ya. Karena itu semakin kita sering istighfar, semakin hati kita semakin bersih. Bagaimana baginda Rasulullah SAW, ya, di dalam buku Riyadhus Shalihin bab taubat itu disebutkan hadis Rasulullah SAW, wawah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya ini beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Dan di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Lah Rasulullah mboten nate salah Pak, dibimbing wahyu. Artinya jernih, tidak ada satupun bintik-bintik hitam. Karena apa? Tidak pernah berbuat salah. Ya, karena dibimbing oleh oleh wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Ya, jadi apa yang diucapkan Rasulullah itu bukan berasal dari hawa nafsu, tetapi adalah bimbingan wahyu. Tidak pernah berbuat salah, tidak ada bintik hitamnya, tapi memberikan contoh kepada kita umatnya, wawah, dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya ini beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali, 100 kali setiap hari. Lah kula panjenengan sing setiap saat nggih metu ten jaba ngoten mawon wis berbuat salah. Ningali napa sing mboten angsal ditingali, ya. Ningali sesuatu yang itu setiap hari. Karena itu maka tadi diperintahkan oleh Allah, tubuh, bertobatlah kamu dengan taubatnya, maka akan terhapus. Jadi kita edit, ya, kita edit supaya nanti catatan kita ini bagus, ya. Catatan biar fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nah, orang-orang yang beriman yang senantiasa membersihkan jiwanya, maka ketika menerima catatan dari tangan kanannya, ya, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Lho iki lho delok catatanku apike, ya. Kados napa putra kita, anak-anak kita menawi tampa rapet terus nilainya apik nggih, kegirangan, Pak. Pak, nilaiku sae. Ngoten, nggih. Terus setiap saat Pak panjenengan menawi badhe te masjid utawa badhe ten melaut
banyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 terus mawon, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, hapus satu, astagfirullah itu satu, masuk lagi, keluar masuk gitu Pak, terhapus masuk lagi, terhapus satu nukta sauda, yaitu bintik hitam, sudah kita astagfirullah, masuk bintik hitam lagi, tapi terus begitu. Nah, bayangkan kalau tidak pernah istighfar, tambah numpuk, ya. Kita diberikan setiap tahun ada bulan yang penuh dengan maghfirah, ya, yaitu bulan Ramadan, sehingga bintik-bintik hitam yang sudah berkarat itu bisa terhapus semua. Ini ayat yang ketiga, yaitu surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Ini khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafikin, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik itu, waghlud alaihim, tindaklah dengan keras mereka itu, wa ma'wahum jahannam wa bisal masir, tempatnya itu adalah neraka jahanam dan itu adalah sedelek-delek tempat kembali. Ini ki Al-Qur'an sing la raiba fi, boten napa meragukan, pasti benar. Nah, lajeng Allah memberikan perumpamaan. Daraballahu masalan, kalau itu tadi ditujukan kepada orang yang beriman. Daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma min nawawi say'a wa qilat kulan naromadakilin. Kula panjenengan termasuk tiang beruntung, Pak. Dilahiraken saking keluarga muslim. Kula dilahiraken saking keluarga muslim, mulai alit nggih sampun sebagai seorang muslim, dididik agama, dikenalaken agama. Sehingga kita memeluk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, tidak akan diterima amal ibadahnya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi berbuat baik ya dibalas, Pak, dibalas, tapi balasannya ten dunya, boten ten akhirat. Tiang sering nolong tiang, tapi boten iman, dibalas yang Allah, diberi kemudahan, dibukakan rezekinya di dunia, tapi di akhirat tidak falayuqbal, tidak diterima, tertolak. Alhamdulillah kula panjenengan dapat hidayah. Nah, hidayah ini mahal, Pak. Kula panjenengan dilahirkan dalam keadaan muslim. Saniki miris panjenengan tingali tengene mesos, betapa banyaknya orang-orang yang murtad, karena mau pernikahan, kawin, kemudian istrinya non muslim, kemudian masuk keluar dari murtad dari Islam, atau sebaliknya, yang laki non muslim, yang perempuannya keluar dari Islam, naudzubillah, itu murtad. Tetapi kita juga bergembira betapa banyaknya mu'alaf orang-orang yang masuk Islam, berduyun-duyun, di Inggris itu sekarang Islam itu sudah menjadi hampir, menjadi mayoritas, sudah sangat banyak. Di Amerika, di mana-mana berduyun-duyun orang masuk ke dalam agama Islam. Nah, iman ini kita harus pertahankan. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu bi taatillah.
Iman itu akan bertambah dengan taat dan patuh kepada Allah. Wal imanu yang kusu bimaksiatillah, dan iman itu akan berkurang, ya, menipis dengan berbuat maksiat kepada Allah. Tadi kenapa? Ketika seseorang berbuat maksiat, maka hatinya tertutup dengan bintik-bintik hitam. Sedangkan iman itu ada di dalam hati. Akhirnya imannya tertutup, menipis, bahkan naudzubillah bisa hilang. Maka itu Allah memberikan perumpamaan betapa mahalnya hidayah iman itu, ya, yang harus kita jaga betul-betul, ya. Kalau kita punya barang berharga, wah, olahin jogo nemen, Pak, tumbuh-tumbuhan yang mahal, ya, kita jaga, kita kasih pupuk, kita kasih air, ya, selalu kita kontrol, ya, jangan sampai terkena penyakit. Ini hanya itu tumbuh-tumbuhan, apalagi iman. Iman itu adalah sesuatu nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, harus kita jaga. Allah memberikan perumpamaan. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan terhadap orang kafir. Apa perumpamaan itu? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istri itu dalam bahasa Jawa napa Bu? Garwa, nggih. Garwa, sigaring nyawa. Sigaring nyawa. Orang yang paling dekat 24 jam terus-menerus bersama kita, ya. Istri, ya. Tapi Allah membuat perumpamaan istrinya Nabi. Nah, ini bukan istrinya kiai, di atas itu istrinya Nabi. Nabi Nuh, ya. Istrinya Nabi Lut. Itu Nabi itu, Rasul itu manusia pilihan, manusia yang sudah betul-betul dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid. Tapi Allah membuat perumpamaan betapa mahalnya nilai iman itu. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, seorang perempuan sigaring nyawa yang dibimbing dan dibina oleh manusia pilihan, seorang nabi dan rasul. Faqanatahuma, tetapi sebaliknya berkhianat, ya. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a wakilat kulan naru ma'ad-dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka. Jadi istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut itu sudah dinas masuk neraka, ya. Bayangkan dibimbing oleh suaminya itu adalah seorang nabi, seorang rasul, manusia pilihan, ya, tapi berkhianat, tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Lut dan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kilat kulan naro ma'ad-dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka. Nah, ini apa cerita ini adalah menunjukkan betapa mahalnya hidayah iman. Meskipun dibimbing oleh Nabi, tetap saja tidak bisa iman ini dipaksakan. Ini adalah hak prerogatif Allah yang harus kita jaga. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Itu qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumit dhalimin. Tetapi sebaliknya, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang beriman. Apa perumpamaannya? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kalau tadi istrinya Nuh, istrinya Lut, wong bojone iku nabi dan rasul, dibimbing oleh nabi dan rasul, tapi tidak iman, berkhianat. Tapi sebaliknya istrinya Fir'aun, ya. Fir'aun itu disebut di dalam Al-Quran Togo itu sudah manusia yang melampaui batas. Mengapa disebut Togo? Karena tidak hanya ingkar kepada Allah, tapi menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Itu adalah Fir'aun, ya. Ayuhal malak, ya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar-pembesar Mesir, aku tidak melihat adanya Tuhan selain aku.
Ini arogansi Fir'aun ya. Wahai para pembesar Mesir, aku tidak melihat adanya Tuhan selain aku. Ana rabbukumul a'la. Ya. Saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, jadi tidak hanya ingkar kepada Allah, tapi sudah menasbihkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, karena itu sudah melampaui batas togo. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun innahu togo. Musa, kamu ya pergi ke Fir'aun. Dia itu manusia yang sudah melampaui batas, yang sudah di luar kendali karena berkuasa, ya mempunyai kekuasaan kerajaan yang besar pada waktu itu. Kalau sekarang super power ya seperti Amerika ya. Tapi kemudian dia sudah melampaui batas, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun untuk memberikan nasihat. Tidak berani Pak Nabi Musa. Ya Allah, saya minta ditemani saudara saya Harun. Idhaba ilal Fir'aun. Ya sudah, kalau gitu kamu berdua. Idhaba ilal Fir'aun. Pergilah kamu Musa dan ke sana. Harun dan Musa ke sana ya. Dan ucapkanlah ucapan yang lembut, mudah-mudahan Fir'aun itu mau menerima kebenaran. Tapi akhirnya apa? Justru tidak menerima kebenaran, justru malah mengejar-ngejar Musa untuk dibunuh. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Allah, begitu umatnya Nabi Musa tidak bisa dibina, maka dibinasakan ya, ditenggelamkan di dalam Laut Merah ya ini. Tapi istrinya Pak, istrinya Fir'aun ya, wa daraballahu masalan ladina amanu imra'atan itu qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Istrinya disiksa sampai meninggal ya. Kamu harus ya mengakui aku sebagai Tuhan. Enggak, Tuhan itu Allah. Karena ajaran Nabi Musa hanya untuk bertuhan kepada Allah ya. Semua walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Semua sungguh setiap umat saya utus seorang nabi dan rasul. Apa tugas nabi? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani butuwah, hanya menyembah kepada Allah. Maka ajaran Nabi Musa adalah hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah patung maupun menyembah kepada Fir'aun. Maka istrinya dipaksa, tetap tidak mau. Dipaksa untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, tetap tidak mau. Tuhan itu adalah Allah. Akhirnya dibunuh. Ya. Ketika disiksa itu, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga. Wa najini min fir'aun wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan para wa najini min. Maka kemudian Allah memperlihatkan ya, ketika akan meninggal karena disiksa, tersenyum karena melihat ada istana yang sudah dibangunkan Allah di surga. Itu adalah hidayah. Meskipun suaminya itu adalah manusia yang sudah melampaui batas, menganggap dirinya Tuhan, tapi tetap istrinya masih mendapatkan hidayah dan tetap kekeh di dalam mempertahankan hidayah. Nah, itu adalah hidayah dalam sejarah, Pak. Dalam sejarah ya. Pamannya Nabi, paman itu saudaranya ayah, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah saudaranya Abdullah, paman Cer, ya, pamannya Nabi. Ya. Itu menghalangi dakwah Rasulullah SAW, ya, sangat menghalangi, sehingga dinas masuk neraka, ya, dinas masuk neraka. Ya. Tabbat yada abi lahabi watab ma'agna anhu maluhu wa makasab. Saya selana ronda talab akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan termasuk istrinya namanya Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil. Ya.
istrinya Ummu Jamil itu anaknya orang kaya, bangsawan, ya. Saudaranya Abu Sufyan, ya. Jadi itu ya arogan Pak, ya, kalau bangsawan Arab, ya, istrinya. Kemudian itu juga sangat-sangat keras di dalam menghalangi dakwah, sehingga dua-duanya dinas masuk neraka. Padahal ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu sejak awal juga sangat-sangat keras di dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditinggal istrinya meninggal dan pamannya itu disebut tahun ke-10 kenabian, maka itu disebut dengan Amul Hizm, hari kesedihan, tahun kesedihan. Maka ketika ditinggal paman dan istrinya, dianggap wis gak ono sing bela saiki. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat sidang di Darun Nadwah. Ada 3 opsi. Ada yang usul Muhammad ini sebaiknya diusir aja, diusir dari Mekah. Sekarang sudah tidak ada sing disungkani. Abu Thalib wis gak ono, ya. Istrinya sudah tidak ada, diusir saja, ya, dari Mekah. Opsi yang kedua, oh jangan nanti kalau diusir itu mesti nanti pengikutnya masih mendatangi Rasulullah. Kalau gitu ditahan saja. Opsi kedua, ya. Kita tahan, ya. Kita tangkap, ya. Nanti itu juga pengikut-pengikutnya masih akan berusaha untuk melepaskan. Opsi yang ketiga, ya udah kalau dibunuh saja. Nah, yang punya ide untuk dibunuh siapa? Musuh utamanya yaitu Abu Jahal. Ini usulannya Abu Jahal, dibunuh saja. Maka diputuskan. Nah, bagaimana caranya supaya, karena di sana itu Bu, ya, jadi Rasulullah ini masuk Bani Hashim, dilindungi, ya. Kabilah Bani Hashim ini begitu ada anggotanya yang disakiti maka semua akan bergerak, ya. Nah, kabilah di sana itu kehidupannya, dan itu kekerabatannya sangat kuat. Nah, bagaimana caranya supaya nanti Bani Hashim ini tidak bisa menuntut? Gampang. Tiap kabilah ini mengutus salah satu orang yang terkuat, yang ahli perang, diutus, ya. Kabilah si A, kabilah B, kabilah C diutus semua. Kemudian nanti itu yang membunuh bersama-sama, sehingga Bani Hashim tidak akan bisa untuk memerangi semua kabilah, karena yang disalahkan berarti semua kabilah. Wah, itu usul yang bagus. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu atas bisikan setan, ya. Jadi setan itu membisikkan dengan usulan seperti itu, ya, yang disampaikan oleh Abu Jahal. Tapi wa makaru wa makarullah wa khairul makirin. Mereka punya rekayasa, tapi Allah adalah sebaik-baik rekayasa. Maka mereka siap, masing-masing pemuda dari utusan kabilah-kabilah dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad, ini orang-orang Quraisy sudah sepakat akan membunuh kamu. Muhammad, kamu sudah diizinkan untuk berhijrah, ya. Karena itu maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya, dan kemudian Rasulullah keluar dengan membawa pasir, Pak, ya. Pasir dilemparkan. Nah, yang terkena lemparan pasir itu semuanya itu nanti akan terbunuh di dalam perang Badar, ya. Jadi itu tidak melihat Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar ke Gua Sur, ya, ke selatan, ke utaranya itu Mekah ke Madinah itu sekitar 400 kilo, ya. Jadi tapi ke selatan dulu, ya, sekitar 3 kilo, yaitu ke Gua Sur. Beberapa hari di situ kemudian baru ke Madinah. Nah, ini Abu Jahal
akhirnya datang ke Madinah untuk memerangi Rasulullah SAW tahun kedua dalam perang Badar, dan kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Tadi Abu Lahab dinas masuk neraka, sedangkan Abu Jahal juga terbunuh dalam keadaan kafir masuk neraka. Kemudian Walid bin Mughirah itu juga hartawan, itu juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi anaknya yaitu Khalid bin Walid itu akhirnya masuk Islam, menjadi pembela Rasulullah SAW, ya, dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Kemudian ada yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini juga sama bolone Abu Jahal, Abu Lahab sejak awal sangat keras di dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ya. Tetapi apa yang terjadi setelah terbukanya kota Makkah pada tahun 10 Hijriah, maka Abu Sufyan akhirnya mendapatkan hidayah, husnul khatimah. Ya. Padahal sejak semula Abu Sufyan itu musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Tetapi juga, ya, bahkan adiknya juga Hindun itu yang menyuruh budaknya untuk membunuh Hamzah pada waktu perang Uhud, itu juga masuk Islam. Ya. Padahal Rasulullah juga tidak senang karena paman yang dicintainya Hamzah itu dibunuh oleh Waksi, yaitu budaknya Hindun. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, ya, karena Hamzah sudah di dalam perang Badar itu keluarganya Hindun ada yang terbunuh, maka kemudian Hindun juga mendapatkan hidayah. Ketika Hamzah ini sudah terbunuh, saking dendamnya sampai dirobek, Pak, diambili, ya, dalamnya itu, sehingga Rasulullah SAW juga tidak senang. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini mahalnya hidayah, Pak. Ya, betapa mahalnya hidayah. Abu Sufyan yang sejak semula sangat keras di dalam menghalangi dakwah Rasulullah akhirnya mendapat hidayah. Ya, tapi kemudian Khalid itu juga dulu yang menyerang Rasulullah SAW dalam perang Uhud, tapi akhirnya juga mendapatkan hidayah. Sementara itu Walid, ya, bahkan sejak masih hidup itu sudah dinas masuk neraka, yaitu Abu Lahab, sehingga sampai akhir kehidupannya ya tidak dapat hidayah karena sudah dinas. Seandainya mendapatkan hidayah, ya berarti kan tidak mungkin Quran itu salah, ya. Karena itulah ini kebenaran Quran. Artinya apa? Sekarang Bapak dan Ibu, ya, kita tinggal mempersiapkan bagaimana supaya akhir kehidupan kita ini husnul khotimah. Itu apalagi bapak-bapak yang sama dengan saya sudah kepala 6, ya. Saya sudah 6, ya. Jadi ini kalau umatnya Rasulullah dari 60 sampai 70, ya, rata-rata. Jadi tapi juga maut itu tidak yang tua, bisa jadi yang muda juga begitu. Nah, maka kita pertahankan hidayah ini, ya, dengan senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Wayai jamaah, mumpung sek sehat iso jamaah. Alhamdulillah, ya. Mumpung sek durung sedruk, ya. Mumpung masih belum sakit, sekarang kita segera itu, ya, segera kita jamaah di masjid. Ya, demikian juga kebaikan-kebaikan, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan Muhammadiyah dalam rangka amal ma'ruf ini kita ikuti terus, ya.
Dan kita berusaha berdoa, di samping itu berdoa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan saya minta agar supaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa kita, Pak, ya, sehingga mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul. Dan pesan Allah ada di surat Ali Imran ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lah mati itu kan haknya Allah, ya. Hak prerogatif Allah, ya. Jadi apa yang tahu kapan kematian? Memang dokter bisa sudah memperkirakan, ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu paman saya masuk ICU, ya, ICU. Kemudian mau dipasang ring, ya. Tapi kemudian kondisi ginjalnya. Nah, itu hanya dokter masih optimis, ya. Ya, Pak, ini nanti kalau ginjalnya enggak bisa diperbaiki, ya pasang ringnya enggak bisa. Ya sudah, enggak ada upaya. Akhirnya benar, ya. Ternyata hanya 2 hari setelah itu kemudian meninggal. Memang bisa memprediksi, memperkirakan. Tapi betapa banyaknya juga ada teman saya yang sudah diberikan waktu karena penyakit kanker, 3 bulan akan meninggal, tapi ternyata sampai puluhan tahun, bahkan sampai menjadi hakim hakim di PT pengadilan tinggi bertahun-tahun, sembuh padahal dokter sudah memperkirakan paling lama 3 bulan. Artinya apa? Yang tahu kematian itu hanya Allah. Maka wala tamutunnya, kita dilarang mati, wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya adalah iman dan takwa kita itu tetap terus kita jaga, ya, kita jaga. Jangan sampai naudzubillah ketika seseorang berbuat kemaksiatan kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mudah-mudahan ketika diambil oleh Allah dalam keadaan berbuat baik, ya. Kemarin itu ada bekas mantan pendeta Waloni, ya, Waloni, itu yang meninggal pas khutbah Jumat. Khutbah yang kedua di atas mimbar, kemudian meninggal dipanggil Allah. Itu adalah kematian yang sangat indah yang kita idamkan, ya, kematian yang husnul khotimah. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pas 1 jam, Mbak. Saya itu kan pas 1 jam. Monggo kalau tidak ada yang tanya, kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.